Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dendi Lebet Agustian dengan NPM 5021241 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD dengan judul Pengembangan Pembelajaran IPS berbasis tematik PPK, EK Pedagogik dan Kearifan Lokal dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada pendekatan pembelajaran tematik, program pembelajaran IPS disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. Bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dari dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Contohnya banjir, pemukiman kumuh, potensi peristiwa, iptek, mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Ada 5 prinsip pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, the hidden curriculum. Pembelajaran tidak terpaku pada satu pokok permasalahan tertentu, sehingga pembelajaran akan menjadi penuh makna bagi anak. Yang kedua, subject in the curriculum. Pembelajaran harus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemilihan pokok belajar, waktu belajar, dan penilaian kemajuan belajar. Yang ketiga adalah delivering environment, yaitu lingkungan kelas harus memberikan kebebasan bagi anak-anak berkreativitas dan berpikir dalam pembelajaran. Yang keempat, views of social world, yaitu pembelajaran harus pula didasarkan pada wawasan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah value and attitude. Pembelajaran ditekankan pada usaha agar anak memperoleh sikap dan nama dari lingkungan yang baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Pembelajaran IPS dalam PPK, EK Pedagogik, dan Kearifan Lokal. Pembelajaran tematik IPS dalam penguatan pendidikan karakter. Dalam mengembangkan pendidikan karakter, tentunya harus diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan yang dilakukan dalam pengimplementasi pendidikan bisa dengan membuat silabus dan RWP untuk proses kegiatan pelajaran di kelas. Pelaksanaan pendidikan karakter diwujudkan melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan budaya karakter yang dilakukan untuk menawarkan nilai karakter positif pada peserta didik. Penilaian karakter pada pembelajaran IPS yang berinteraksi dengan mata pelajaran lain dapat dinilai pada saat pembelajaran berlangsung. Kesesuaian pembelajaran yang berinteraksi dengan pendidikan karakter meliputi 11 nilai karakter, di antaranya yaitu religius, toleransi, disiplin, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat, senang membaca, dan peduli lingkungan. Ekopedagogik pada pembelajaran IPS. Ekopedagogik dapat diimplementasikan melalui mata pelajaran IPS yang dikemas dalam pembelajaran kooperatif berbentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur kerjasama sekaligus persaingan yang berbeda dengan konsep dan persaingan model kopatalisme. Selain itu, menurut Supriyatna, dalam konteks epidagogik, kurikulum dalam pembelajaran IPS harus dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat, budaya sekolah dan budaya sekitar, latar belakang peserta didik, dan mengangkat isu-isu lingkungan yang berkembang di daerah setempat. Pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal. Pembelajaran ekopedagogik berfokus mengkaji tentang masalah-masalah lokal yang terjadi dan dialami oleh masyarakat pada kehidupan yang nyata. Dengan demikian, kajian pembelajaran terfokus pada persoalan yang terjadi di masyarakat, yaitu pembelajaran yang terfokus pada persoalan-persoalan lokal yang ada di masyarakat, dan proses pembelajarannya secara rinci dan jelas memasukkan studi masyarakat setempat. Sumber pembelajaran yang digunakan langsung terjun ke masyarakat dengan melihat fenomena-fenomena yang terkait dengan masalah-masalah sosial, pronata sosial, budaya, dan tradisi lokal, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan semisalnya.